Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Siapa yang tidak hadir hari ini? Angkat dulu. Nama kesalangan yang tidak hadir. Abangnya angkat dulu. Terus siapa lagi? Asli ibu. Kesalangannya? Ikut mamanya undangan. Oh iya. Nah, hari ini kita belajar tema 6 cita-citaku, tema 2 hebatnya cita-citaku. Langsung saja kita masuk ke materi. Ibu minta salah satu dari kalian untuk membaca teks yang ada di buku kalian masing-masing. Kepada Kakak Bella, Ibu persilahkan. Disimak teman yang membaca ya, Mama. Ya, Bu. Cita-cita besar Patih Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lemah Sungai Berantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya atau bangsawan. Sejak kecil, dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon, dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada yang memiliki hati gajah yang cerdas, tampas, dan energik, memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Jayanegara sekitar tahun 1309 sampai 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardhani. Sudah. Selanjutnya Kakak Novia Ramadhani, suruh lanjutkan. Itu pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini. Sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Serang, Tanjung Pura, Haru, Pahang, atau Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Kumasi, atau Singapura. Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujudnya dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat itu wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat ini. Saat itu wilayah Nusantara meliputi seluruh Semenanjung Melayu, Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin atau Australia. Oke, baik, tadi sudah dibaca teman-temannya mengenai teks yang berjudul Cita-cita Besar Patih Gajah Mada. Nah, Ibu mau bertanya, apa sih pendapat kalian mengenai perilaku yang dapat dijadikan contoh untuk kita dari teks buku tadi? Jangan mau bekerja keras, Bu.
Terus dia memiliki jiwa pemimpin. Iya, benar. Tangan. Nah, selanjutnya next. Nah, di sini coba kalian amati sumber daya alam yang terdapat di Pulau Sumatera. Nah, ini kan terdapat ini ada sumber daya alamnya seperti ikan tuna. Ikan tuna berasal dari Sumatera sama di Jawa. Terus rumput laut ada di Sumatera sama di Sumatera saja. Terus kopi ada di Sumatera sama di Kalimantan. Terus selanjutnya kelapa ada di Sumatera, Kalimantan sama Sulawesi. Nah, selanjutnya jagung terletak di wilayah Sulawesi. Selanjutnya ada cengkeh berada di wilayah Maluku. Nih. Paham Bu? Oke, next. Nah, selanjutnya ada kegiatan masyarakat melakukan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ini kan terdapat beberapa gambar. Nah, gambar pertama itu mereka melakukan apa? Cocok tanam. Ya, Nanam padi. Terus mereka menghasilkan apa? Beras yang dapat kita makan, kan? Yang akan kita makan lah beras itu tadi kan. Terus gambar yang kedua, yang ini, itu mereka ngapain? Yang gambar kedua itu mereka mengelola sampah hingga menjadi pupuk lah gitu kan, sama yang material kemarin itu kan. Nah, yang gambar ketiga ini pun sama seperti gambar yang pertama tadi. Nah, yang dimanfaatkan gambar yang kedua ini dia untuk menanam padi sehingga menghasilkan beras yang akan kita makan gitu. Nah, selanjutnya ada Ibu mau selanjutnya contoh kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam itu. Ada yang tahu tidak contoh kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam? Contohnya yang kalian tahu. Layar Bu. Kilang padi Bu. Ya, terus? Tahu kan yang kilang padi Bu? Nggak tahu kan? Dan contohnya itu Ibu sebut ya. Contohnya itu pertanian, perkebunan, dan peternakan. Oke. Selanjutnya next. Nah, selanjutnya puisi. Ada yang bisa membaca puisi? Coba tonton ya. Ibu minta satu perwakilan untuk membaca puisi yang ada di depan. Kakak Haris, baca puisi di depan. Teman-teman yang baca ya. Diponegoro, karya Khairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kabung menjadi api.
Di depan sekali Tuan menanti. Tak genta lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, kick keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju! Aduh. Ini barisan Pak. Betul. Aduh. Ini barisan tak bergendang, tak berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Maju! Maju. Ini kan praktek. Itu aja yang seru. Bagi negeri menyediakan api punah di atas menghambat, binasa di atas ditindak, sungguh pun dalam ajal baru tercapai. Jika hidup harus ngerasain maju, serbu, serang, terjadi. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ada tugas untuk kalian mengenai sumber daya alam yang ada di Sumatera. Minggu depan kumpul. Ya Bu. Oke. Nah, tadi maaf ya mengenai tugas kita tadi itu kan sumber daya alam yang ada di Sumatera. Nah, sumber daya alam ini dia itu merupakan kekayaan atau kelimpahan dari Tuhan yang tersedia dari alam. Nah, di Indonesia ini terdapat sumber daya alam yang melimpah. Nah, itu tadi tugas kita ya. Iya, Bu. Nah, tugasnya buat contoh sumber daya alam yang ada di Sumatera. Minggu depan Ibu terima tugas kalian yang kumpul ya. Ya Bu. Nah, untuk kesimpulan kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Belajar apa kita hari ini? Belajar puisi, daya alam yang baru. Terus Ibu kopi-kopi ya tadi tahu ya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.